Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project, ketemu lagi dengan kita WOP Project. Saya Wandi, saya Oji, saya Putra. Oke, apa kabar nih kalian semua yang ada di rumah nih, sahabat Project? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah melihat video kami sebelumnya, kita kasih saran, komen, like, bahkan share ke teman-teman semuanya ya. Masih alhamdulillah banget karena kita juga baru di sini di dunia per-YouTubean, dan dengan banyaknya saran juga komentar-komentar dari sahabat-sahabat project, kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga itu bisa menjadi motivasi kita untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk sahabat project. Betul sekali. Sebelum kita mulai, nggak ada salahnya nih jika kalian klik tombol subscribe nih bagi kalian yang belum subscribe. Like. Terus jangan lupa juga like, comment, and share ya teman-teman ya. Jadi kita juga butuh saran-saran. Gimana saran-saran itu jadi motivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi, membuat video lebih baik lagi, berkreasi lebih baik lagi. Jadi apapun itu sarannya, monggo diutarakan. Ya. Oke, sahabat project, kita mulai aja nih ya. Jadi kali ini nuansa kita agak sedikit berbeda karena di video sebelumnya atau video yang kedua kita agak sedikit bahas masalah misteri gitu ya. Kali ini kita sedikit ceria. Oke, langsung aja. Tema kita kali ini adalah apa kabar public figure atau artis yang dulu sempat booming atau viral. Ya, kemanakah dia sekarang? Kemanakah dia sekarang? Di layar kaca TV Anda. Bagaimanakah nasib dan kehidupan mereka? Kita kupas tuntas karena kita punya daftar list 5 orang artis atau public figure yang akan kita bahas satu persatu saat project. Kita mulai aja. Yang pertama adalah Check it out. Kok begini? Gak apa-apa dong. A few moments later. yang pertama, Norman Kamaru. Kamu ngapain begini, Bud? Kok begini? Gak apa-apa dong. Cahaya itu gini nah. Gua dong. Begini ya kan. Sahabat project, masih ingat nggak kalian dengan Norman Kamaru? Begini nih nasibnya sekarang. Ini kan terkenal. Oh, Sempat viral tuh. banget. Sempat Di viral. mana-mana, dikit-dikit Norman Kamaru, dikit-dikit Norman Kamaru, cahaya. Semua media, semua acara gosip itu hari-hari selama seminggu atau bahkan sebulan itu membahas tentang Norman Kamaru karena dia viral nih. Sempat diundang lalu ya Mas Wandi, TV swasta Mas Wandi. Bagaimana kondisinya sekarang yang katanya sempat jualan bubur setelah tinggalkan dunia hiburan? Jadi masih ingat gak kalian dengan Norman Kamaru? Ya, Norman Kamaru merupakan mantan anggota BRIMOB yang memilih mundur demi menjadi seorang artis. Tuh, sebelumnya saya mau nanya nih. Menurut Mas Wandi, untung nggak sih dia keluar dari BRIMOB terus menjadi artis? Namanya dikenal saat videonya joget India. Itu beredar di media sosial dan menjadi viral. Norman Kamaru lantas memilih untuk menjadi seorang artis dan meninggalkan BRIMOB-nya itu. Jadi sangat disayangkan sebetulnya. Tapi itu adalah pilihan dia. Ya. Jadi selepas meninggalkan dunia keartisan, mantan polisi Gorontalo ini memilih untuk berjualan bubur daripada kembali meniti karir di dunia hiburan. Jadi dia nih setelah cahaya-cahayanya itu booming, terus dia mundur dari kepolisian, dia sempat nih viral, bahkan jadi selebritis lah, betul-betul selebritis dadakan, bener kok. Jadi dia hari-hari itu muncul warawiri di pertelevisian, di acara-acara gosip bahkan. Nah, jadi namun itu ada masanya Ji. Namun itu jadi nggak bertahan lama. Ya. Biasanya yang viral kasusnya dari yang viral-viral itu biasanya nggak tahu bertahan lama sih jadinya. Iya, lama nggak kelihatan. Dia memilih untuk berjualan bubur daripada kembali meniti karir di dunia hiburan. Mungkin dia mempunyai suatu trauma atau apalah, mungkin masalah internal kali ya. Nah,
lokasi berjualan buburnya itu ada di lumayan apartemen Kalibata City. Awalnya jualan bubur itu lumayan laris nih. Oh, laris ya, laris karena enak, karena tahu siapa yang jual. Ternyata Norman Kamaru, jadi banyak orang yang kesana. Ya, viral lagi. Ya, Dia viral karena lagi. dia jual bubur itu menjadi viral lagi. Betul. Namun ya, tapi lama kelamaan pembeli mulai jarang yang datang. Dan usaha buburnya pun mengalami kebangkrutan. Ya, karena mungkin orang sudah mulai bosan gitu ya. Bosan mungkin. Makan bubur terus, gitu kan. Jadi dia mulai bosan, jadi meninggalkan dunia keartisannya. Jadi itu ini keras ya sahabat project ya. Hidup keras. Keras sekali. Ya itulah ya namanya kehidupan itu kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan Betul. benar-benar yakin aja bahwasanya rezeki itu Allah yang atur semua. Ibaratnya kayak roda berputar. Benar. Ya. Benar. Selain soal karirnya, kehidupan mantan anggota polisi ini juga sering menjadi perhatian publik. Ya, setelah bercerai, jadi dia Sempat cerai ya? bercerai juga, dia nikah terus bercerai. Norman kemudian menikah lagi itu di tanggal 24 Juli 2016 lalu persisnya. Norman menikah untuk kedua kalinya dengan wanita bernama Titis Yasmin. Titis Jasmine. Ya, dilihat dari namanya, istri Norman ini sepertinya memiliki daerah timur tengah atau Yaman. Ya, Kayak saya dong. ya. Timur. Timur tragedi. Timur lagi Ya, itu dia. Jadi singkat kata, ya Norman menjalani hidupnya dengan normal dan hidup bahagia dengan istri keduanya. Tidak lain, dia udah merasakan sedikit gemerlapnya dunia keartisan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, yang membuat Norman semakin kuat pastinya. Itu dia, sahabat proyek. Jadi dari dunia keartisan itu banyak Pelajaran pelajaran bahwasanya ya. di dunia keartisan itu bagaimana kita bisa mengolah dari hasil dari artis kita itu. Sebenarnya kalau kita bisa mengolah, mungkin dia udah bakal sejatuh ini. Betul. Mungkin gitu kan. Karena dunia artis itu Dunia artis itu ya sementara aja. Karena yang dilihat itu skill. Siapa tahu dia punya skill jadi artis kan juga bisa jadi gitu maksudnya. Bisa Jadi jadi model juga bisa kan Betul. Betul. Bahkan kini yang terbaru nih sahabat project, jadi sang istri itu telah melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik dan lucu. Wow. Ya, hal itu bisa terlihat dari posting-postingnya di Instagram yang Norman punya nih sahabat project, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sesar. Ting ting tang ting tung tang ting ting tang ting tung Ini bukan ting Sesar. ting tung Wih, ting ini ting ting tung. Terkomel. Saya dong. Oke, lanjut. sahabat project yang kita bahas kedua ini adalah Sesar. Sesar. Cesar Aditya Putra atau yang biasa disapa Cesar YKS. Terkenal dari program yang sempat dibintanginya nih sahabat project. Jadi program acara tersebut adalah YKS atau You Keep Smile yang dulu tayang di Trans TV. Smile. Ya. Nama Cesar Aditya Putra sempat tenar pada masa itu karena goyangannya dan gerakan jogetnya. Itu ya. Kayak apa? Cerita Caca. Bukamu. Iya. Goyangan Cesar miliknya sempat dipuja dan punya banyak penggemar nih sahabat project. Jadi Cesar memiliki gerakan unik karena itu tadi ya nggak biasa ya. Jadi Semua orang tur Lentur banget itu cowok. Nggak semua orang bisa mengikutinya. Goyangan yang sangat khas ini ditampilkannya di depan berpuluh-puluh ribu, bukan ribu ya, ratusan penonton yang ada di studio. Ribu mungkin digabungin dengan yang ada di rumah ya kali ya. Betul. Ya, diikuti dan dikenal juga di publik penikmat layar kaca dan televisi sahabat project. Cesar terkenal dengan sosok yang tak tahu malu. Karena dia Udah orang malu ya, yang kasih banget. Gue dikasih gelar gua apa kayak Ya. ini gelar udah tau. nggak tahu malu maksudnya dia tuh nggak. Nah mungkin gini mas ya, mungkin kenapa dibilang nggak tahu malu mungkin karena dia itu ya orangnya kayak lepas aja gitu kan Pedenya sekali. Sahabat project. Jadi sahabat project mungkin karena dia asik joget-joget itu mungkin pikir orang ini udah tau malu. Ya. Gerakan tersebut mudah dihafal oleh Cesar dan selalu ditampilkannya saat membuka acara You Keep Smile itu Betul. sahabat project.
sempat merasakan berada di puncak popularitas. Tuh, Ketenaran sebagai seorang artis, ini hidup Caesar berubah total saat proyek itu. Jadi dia mengalami perubahan. Acara YKS yang akhirnya sudah tidak ditayangkan lagi di televisi, kini berganti dengan acara lainnya. Lantas bagaimana dengan kehidupan Caesar sekarang? Jadi penasaran dengan gimana nih soal proyeknya? Penasaran dengan si Caesar ini? Kita bahas ya satu. Ya, jadi yang pertama, dia saat ini adalah merintis bisnis. Usai melepas kontraknya dengan acara YKS di Trans TV, komedian yang satu ini memutuskan untuk tidak terjun lebih dalam. Tuh, keterpurukannya dari sisi ekonomi menimpa kehidupan pria ini, jadi sempat jatuh berada di bawah ini. Jadi dari segi finansial. dan sempat dengar berita Dia kan sempat juga kan. Caesar sempat hijrah sampai. Betul. Dia sempat hijrah, terus kemudian dia Ya. nikah. Ya itulah nggak tahu ya lanjut jalan. Nah, hal ini tidak membuatnya patah semangat. Bersama sang istri Indah dari Midrayanti, pria kelahiran 29 Agustus 1949, ini mulai merintis bisnis dengan menjual baju bernuansa Islami dan aneka macam makanan. Ya. Fakta yang kedua yaitu Caesar menemani istri berobat menyembuhkan penyakit langkanya. Jadi istrinya ini sakit. Sakit. Jadi istri dari kebanyakan Caesar di ini mengidap penyakit kulit yang bernama psoriasis. Susah ya? Kira sinyorita. Susah namanya nih. Jadi Itu karena, artis, Pak. karena ini langka, jadi namanya agak sedikit susah nih soalnya. Ya, Tetap belibet. betul. Dokter belum menemukan obat untuk penyakit yang telah diderita oleh si Caesar ini. Bahkan dia sempat minta agar Caesar berpoligami aja nih. Gitu. Jadi si istri ini ngangkat Caesar untuk Padahal baru satu ya istrinya saya. belum satu, Belum dua. belum dua. Apa Apalagi belum tiga. Iya. Oh, Tiga. Dua, Ya. ada isi ekstra. Ya. Jadi Caesar lebih memilih tidak terjun di dunia artis dan merawat istrinya dengan totalitas. Wow. Begitu saat proyek. Lalu fakta yang ketiga yaitu wajahnya yang bikin pangling netizen. Jadi ada perubahan nih dari segi wajahnya. Jadi Siapa? dia segar ya. Kalau di wajahnya tadi? Jadi Caesar Was. dalam sebuah postingan foto di Instagram pribadinya Caesar, ya itu ada hal yang mengagetkan ikut. Apa itu? Jadi foto itu mencuplik potret dirinya bersama sang istri saat sedang berobat di luar negeri. Dalam foto itu Caesar tampak beranjak tua. Ya wajar lah ya, karena Betul. sudah itu berapa tahun yang lalu. Betul. Jadi Benar. jadi mungkin ada suatu perubahan, dia mungkin tampak tua atau bagaimana, itu hal yang wajar. Atau juga Tambah mungkin usia. kebanyakan banyak pikiran. Banyak pikiran mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya. Mempengaruhi Hormon, jadi gitu. dia semakin kelihatan tua, terlihat tua. seperti Ya, itu. banyak beban. Banyak beban. Dan fakta yang keempat, Caesar memperdalam ilmu agama dan hijrah sebagai sosok ustadz. Ustaz. Sampai kembang Iya. Loh, ya Ustaz sampai ya. Oh iya. Jadi saat proyek selepas dari dunia keartisan, Caesar memutuskan untuk hijrah dan memperdalam ilmu agamanya. Ia mengaku bertekad total meninggalkan panggung hiburan dan ingin menjadi hamba Allah. Amin. Ya, Caesar banyak hadir dalam undangan berbagai acara keagamaan. Sebagai undangan khususnya ibu-ibu yang mengaku terharu dan senang mendengarkan cerita Caesar. Namun ada sedikit berita nih soal proyek Apa itu? Jadi Iya. kabarnya sih dia kembali ke dunia artis Iya. untuk dari segi finansial, Faktor ekonomi faktor juga. ekonomi. Sebenarnya mungkin karena ya benar, karena faktor ekonomi itu dia akhirnya mau nggak mau Kembali kembali ke lagi. dunia hiburan. Hal itu sebetulnya banyak yang disayangkan juga sih. Benar. Dari dia sebelumnya hijrah memperdalam agama, namun memutuskan kembali ke dunia artis yang glamor ya. jauh Ya, dari- kita sih kita Ya. selaku sahabat Caesar juga dan Ya. sahabat-sahabat proyek sekalian, ya sebenarnya kita sih kita nggak menjudge bahwasannya dunia entertain itu jelek, dan Betul. juga kita tidak bisa juga menjudge pilihan dia itu mungkin Betul. dia butuh dengan penghasilan seperti itu, dan dia juga bingung mungkin ya dia kembali tapi Ya. kita hanya bisa mendoakan Semoga yang terbaik. Yang terbaik. pilihan dari Bang Caesar itu terbaik buat Ya. dia dan juga bermanfaat buat sekalian semua, dan Ya. juga
sebenarnya menghibur gitu, menghibur Betul. kita semua gitu loh. Ya. Maksud dari dia joget-joget itu pun juga menghibur kita gitu loh. Betul. Jadi semoga ya kita dari sisi kita sih sebagai netizen atau sebagai penonton ya mudahan Bang Cesar tuh bisa lebih memperbaiki lagi mungkin apa yang buruk-buruk dari finansialnya itu Ya. semoga bisa kembali lagi seperti semula. Sahabat Project, jalan hidup seorang itu berbeda-beda. Nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu juga, dan apapun itu selama masih positif, Nah, ya, mungkin itu kita. yang penting ingat satu ya, kita jangan tinggalin Allah. Sip. Kita Oke. jangan tinggalin Allah. Oke, sip sahabat Project. Dan kita punya yang ketiga, dan kita akan bahas apa itu. Dan yang ketiga, kita punya Ferry Afi. Ya, Akademi Fantasi Indonesia atau biasa disebut AFI merupakan ajang pencarian bakat penyanyi yang menelurkan banyak penyanyi-penyanyi hebat nih. Menelurkan ya? Ya, menelurkan. Belum lahir kan? Bukan menetaskan. Oh, iya. Enggak ya? Jadi salah satu Kompe. di AFI itu kita semua ya, lagunya yang mana sih? Pasti Ah, itu Kompe. menuju puncak. Puncak. Nah, itu ya salah satu. gemilang cahaya Menuju puncak, Nah, entah nyampe. kita semua tahu tuh sahabat Project. Jadi dari 12 peserta, nama Ferry Afandi persisnya ya, yang jadi juaranya. Ferry merupakan peserta yang berasal dari Medan. Ferry mampu mengalahkan Kia dan Mawar di Grand Final AFI angkatan pertama nih. Jadi Ferry udah angkatan pertama. ini waktu zaman saya SD nih masalah Angkatan gitu. tua dulu Angkatan itu. tua ya, Wah. angkatan tua ya. Zaman old. Jadi Ferry ini merupakan peserta yang berasal dari Medan. Ferry mampu mengalahkan Kia dan Mawar. Suaranya yang khas dengan cengkok Melayu menjadi alasan Ferry bisa menjadi juara. Gitu dia. Melayu deh. Apa sih Om Ji? Mendayu. Sumpah nama Om Ji? Itu Mendayu namanya. Selain suaranya yang khas, latar belakang Ferry membuat banyak orang yang simpati ini sahabat Project. Jadi Ferry membuat penonton terharu mendengarkan cerita hidupnya yang hanya anak dari tukang becak. Jadi dia latar belakangnya Ya kurang susah ya. susah, betul. Namun berkat kerja kerasnya, kini Ferry mampu mengubah nasib menjadi lebih baik. Kurang lebih 16 tahun berselang, kini penampilan Ferry berubah total. Penyanyi kelahiran 7 Januari 1983 masih tetap eksis bernyanyi hingga sekarang di saat Project. Diketahui Ferry sudah menelurkan 2 single berjudul Selamanya dan Selayang Pandang. Pria yang mengalahkan Kia dan Mawar di Grand Final AFI pertama juga sempat menjadi bintang FTV nih. Wow. Ya. Indonesia ya, tangga-tangga. Lain. Itu Peta terang Bukan. Bukan. lain ya. Ku menangis. Itu lagu Waduh. best tuh. Oke ya. Tahun lalu Ferry disibukkan dengan proyek grup vokal religi bernama Indivo. Ya, yang beranggotakan Aidil KDI, Yudi KDI, Ferry sendiri dan Takayoshi. Ya, kini pria pemilik suara cengkok Melayu tersebut sibuk dengan beberapa agenda menyanyi off air maupun on air di layar televisi. Itu soal kerja. Dan kita punya yang keempat. Siapa itu? Ini yang ditunggu-tunggu. Roy Kiyoshi. Oke, selanjutnya kita bahas seorang public figure artis yang terkenal namun mendapatkan permasalahan hidup sampai ke ranah narkoba nih Ji. Ya, kita bahas Roy Kiyoshi. Kabar mengejutkan datang dari seorang anak indigo sekaligus paranormal. Indigo itu kalau internet deh. Itu IndiHome. IndiHome. Ya. Nah, IndiHome sponsor. Ya. Jadi paranormal yang bernama Roy Kiyoshi pernah ramal di 2020 tahun ini. Itu dia mengungkapkan banyak artis yang akan ditangkap karena tersandung narkoba. Nah, sekarang dirinya sendiri nih yang ditangkap polisi karena barang Ternyata malah
dia sendiri ya? Oh bisa ya? Dia menyebutkan Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. beberapa nama tapi tidak menyebutkan namanya dia atau inisial namanya. Betul. Jadi seorang peramal belum tentu bisa meramal Dirinya sendiri. That's right. Ya. Mantap. Mantap. Saat dikonfirmasi mengenai penangkapan Roy Kiyoshi, pihak kepolisian belum mau menjelaskan kronologisnya secara detail. Ya, polisi pun baru akan merilis terkait penangkapan Roy Kiyoshi hari Jumat bulan Mei lalu 2020 ya. Masih hangat-hangat jadi Oh, ya. baru tuh sahabat project. Ya, saat ini Roy Kiyoshi masih menjalani proses pemeriksaan di saat project. Ya. Betul. Roy Kiyoshi memang diketahui berprofesi sebagai seorang paranormal. Ramalan Roy yang disampaikan dalam acara Insert Story di Trans TV persisnya Selasa September 2019. Awalnya dalam acara itu membahas tentang kasus yang menjerat penyanyi Zulkiflia. Oh iya tahu. Vokalis Wahai si terhati saja. Betul. Kompe. Aku Iseteru. Pembahasan kemudian berlanjut pada penerawangan Roy tentang artis-artis yang bakal terjerat narkoba di tahun 2020. Ya, menurut penerawangan kata Roy Kiyoshi ini, menurut penerawangan aku di tahun 2020 nanti akan banyak artis-artis yang tertangkap karena terkena atau terjerat kasus narkoba, ujar Roy. Namun dia tidak bisa meramal dirinya. sendiri. Ya, jadi Roy ini apa ya, bisa dibilang paranormal yang bisa melihat masa depan tapi nggak bisa melihat masa depannya sendiri, dirinya sendiri. Ya, narkoba itu sangat jahat kawan-kawan. Ya, benar ya. Jadi buat sahabat-sahabat project yang namanya narkoba itu jangan sekali-sekali sahabat-sahabat project itu untuk mencoba itu. Jangan bro, benar. Betul. Dari benda kecil itu bisa menyebabkan ketagihan. Dan Dampak buruk. Nah, itu dampak buruknya itu membuat Kriminalitas, ketagihan, kriminalitas. Tindak pidana. Dampak buruknya juga bagi kesehatan, merusak saraf-saraf. Nah itu tubuh kita ya. makanya itu kan sebenarnya ya berdasarkan penelitian katanya itu obat buat orang gila. Betul. Nah dan dipakai dengan dosis yang Berlebihan. berlebihan kalau untuk orang gila ya. Betul. Untuk Nah sedangkan misalkan kita ini sehat, kita menggunakan itu. Ngapain pakai itu? Nah ngapain kita pakai itu? mungkin di medis narkoba itu sudah ada takaran dan aturan yang cara pemakaiannya sahabat Oh, project. narkoba itu obat tuh. Betul. Jadi narkoba itu obat, sahabat project. Narkoba itu obat, tapi ketika dipakai dengan dosis tinggi, obat apapun itu bakal berpengaruh. Betul. Ya, Semua obat semua begitu. Semua obat gitu. Efeknya nggak bagus. Efeknya nggak bagus. Jadi buat sahabat-sahabat project, jauhi narkoba, perbanyak berdoa. Ya, berbanyak aktivitas ya. Yang positif. Yang positif. Semua itu kita bisa antisipasi Nah, dengan betul. kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Dan juga jangan lupa lingkungan yang sehat. Nah, Teman-teman yang baik, lingkungan lingkungan kita. lingkungan yang baik, Betul. tetangga-tetangga yang baik, dan juga kita harus berbanyak ini apa nih? Apa tuh? Bumbu yuk. Apa itu? Apa nih? Oh iya. Oh iya. Berteman dengan orang yang baik. Nah, berteman dengan orang baik, dan juga kita harus ya utamakan olahraga juga. Olahraga itu benar mempengaruhi pola hidup kita, pola tidur kita, dan itu mempengaruhi banget. Ada pepatahnya nih sahabat project. Apa itu? Ya, Katanya. lingkunganmu adalah cerminan dirimu. Betul. Ya. Satu paling mantap. Wanita. Oke, sahabat project. Dan yang terakhir yang akan kita bahas nih, tidak kalah serunya nih. Sosok ini bahkan sempat fenomenal. Bahkan tidak sedikit berita pakai hidupnya yang kontroversial. Siapa itu kita bahas? Siapa itu? Dan yang kelima adalah Lucinta Luna. Mantap. Mantap. Oke, sahabat project. Latar belakang Lucinta Luna yang sebenarnya belum lama ini terungkap setelah selebgram 26 tahun ini menceritakannya langsung. 26 tahun, masih muda ya? Wow, udah banget. Masih muda, Masih muda. Sangkatanku Mas Wandi. Iya, benar ikutnya.
Dari cerita Lucita Luna ini diketahui wanitanya atau Ya, itu aja. Yang saya nyebut ya. bisa nyebut ya. Karena itu hak dari Lucita Hak Luna, dari kita nggak bisa nyebut. ya. Jadi kita panggil Mbak. Ses. atau sis lah ya. Oke, Mbak Lucita Luna. Oke, apapun itu. Jadi sosok wanita yang kental dengan isu transgendernya itu berasal dari keluarga tidak mampu nih. Iya, jadi dia kehidupan latar belakang kehidupannya dia itu berasal dari Kurang baik lah. orang tidak mampu. Betul. Bahkan Lucita mengaku putus sekolah di bangku SMA sebab terkendala masalah biaya. Iya. SMA dia laki atau? Nah, kan itu berdasar. Itu gimana jadi? Nah, ya. boyo. Oke, soal project. Fakta tentang latar belakang Lucita Luna terungkap dalam obrolannya bersama Ashanti, seorang artis ya. Istrinya siapa? Anang. Benar ku. Jangan nyanyi buat jelek suara lu. Oh, Mas Anang ya. Seperti yang diketahui, Lucita Luna merupakan teman dekat dari keponakannya Ashanti. Ya, Miley Cyrus yang kabarnya juga dia transgender nih. Iya. Ya memang ini kalau itu udah jelas sih dia ngakuin sendiri kalau dia transgender. Ya, gitu dia soal project. Ashanti justru sangat menerima kehadiran Lucita Luna dan mengungkap sosok asli Lucita Luna yang jauh dari kata negatif. Jadi sebenarnya itu Lucita Luna tuh baik banget. Ya. Cuman karena ya tadi ya orang melihat dari luarnya, dari sisi buruknya sebenarnya Banyak yang memanfaatkan. Banyak yang mengkomersialkan. Jadi dia pun juga banyak juga yang settingan kayak gitu ya. Demi meraup keuntungan. Betul. Oke, kita bahas nih soal proyek. Tertangkapnya Lucita Luna atas kasus narkoba menambah daftar publik figur di tanah air yang terjerat narkotika. Lucita Luna ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Selasa 11 Februari 2020 di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat. Masih hangat-hangatnya. Masih hangat banget nih. Bagus. Jadi kok bisa gitu seorang yang fenomenal, kontroversial ternyata dia terjerat narkoba. Jadi narkoba ini nggak pandang bulu ya dia. Betul. Dia pandang boyo-boyo. Jadi yang pertama, awal mula penangkapan di apartemen pribadinya. Polisi mengungkap Lucita Luna karena adanya laporan dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat sudah mencium nih, bahwasanya mengetahui bahwasanya Mencium? ada yang bukan mencium langsung. Iya. Mengendus. Terus tuh Jadi iya. sudah mengetahui lah ya bahwasanya Iya. ada yang salah dari si Lucita Luna ini. Gelagat-gelagat sudah nggak baik, bahkan mengarah ke narkotika kayak gitu ya. Mungkin ada yang ketahuan langsung kayak gitu ya. Jadi ditangkap di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat sekitar pukul 1.30 WIB dini hari. Tengah malam ya. Ya, Gampang. ya, fakta yang kedua, penyitaan barang bukti atas kasus narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Audi S. Rutuheru mengatakan petugas mengamankan beberapa barang bukti pada saat penangkapan Lucita Luna. Polisi juga mengamankan obat penenang masuk dalam psikotropika dengan jenis tramadol 7 butir dan ringklona 5 butir. Jadi bukan ringklona obatnya. Kira corona. Bukan salah itu. Jadi ada salah satunya itu adalah obat penenang. Mungkin dia tuh butuh ketenangan kali ya. Bisa dia yang banyak kontroversi, banyak orang yang nggak suka netizen. Ini yang membedakan Lucita Luna dengan Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi dia tidak bisa tidur. Kalau Lucita Luna dia bisa melek. Bukan ya? Tidur melek. Tidur melek? Tidur melek. Ya begitu. Jadi ada fakta yang ketiga, dinyatakan positif narkoba nih Lucita Luna. Ya, akhirnya melakukan tes urin dan positif menggunakan benzodiazepin golongan psikotropika. Jadi untuk sementara ini kami sudah melakukan pemeriksaan sementara untuk yang bersangkutan, yaitu pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan psikotropika. Ungkap polisi Audi tadi. Ya, fakta yang keempat, dia nggak sendiri nih sama project. Dia nggak sendiri. Rame-rame. Waktu Ya. itu memang katanya itu memang rame-rame. Ya, jadi dia ditangkap bersama 3 orang lainnya di sama project. Audi juga mengungkap bahwasannya Lucita ditangkap bersama kekasih dan 2 orang rekan kerja lainnya. Kekasihnya yang cowok, Kasih cowok. tapi cewek. Cewek tapi yang cowok. Nah, Boyo. Boyo. ya,
pertanyaan dari banyak orang adalah Lucinta Luna adalah seorang transgender. Nah, itu Bisa sebenarnya tahu- tanda-tanya besar banget. besar. Itu dari sekian ribu, sekian juta orang nanyanya. Iya. Itu transgender apa? Ya, jadi dia mungkin dia sudah pun juga mengakui ya bahwa misalnya dia adalah transgender. Pertanyaan banyak orang nih, dia ditangkap nih, masuk penjara, ya kan? Di sel tahanan gabung ke laki atau perempuan. Nah, sahabat project itu sahabat project ya, komen kalau tahu mau di mana itu ditaruh komen ya. Ya. Komen. Komen di Kalau bawah ini. kalian- Kalau tahu sahabat project tahu Ya, di di mana taruh komen ya. Komen di mana ditaruhnya ya. Apa taruh di Tapi- perbatasan Nah, Kata derajat Tatang Sutatang. Siapa itu? Baca. Tak tahu. Kenapa? Cinta Luna itu diletakkan di sel. Ayo apa yuk? Perempuan. 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 Karena mungkin sesuai dengan identitas Betul, KTP -nya kali ya. betul sekali. Ya. Oke, sahabat project, dari beberapa public figure yang kita bahas tadi ini Banyak pelajaran banget yang bisa yang kita ambil bisa nih. ambil. Atas ini semua kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Benar. Betul. Kita sebagai manusia tidak akan luput dari yang namanya salah. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Allah. Jadi sebisa mungkin kita menjaga sikap dan tingkah laku kita ya sahabat project dimanapun dan kapanpun. Betul. Termasuk kami, jika ada salah kata kita mohon maaf ya dia. Jika ada dari video ini salah-salah kata, salah-salah perbuatan, kami mohon dimaafkan. Ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari kita, selebihnya hanya Allah yang tahu, ya kan? Semoga konten hari ini bermanfaat buat kalian Amin. semua, ya kan? Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.